Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pointers, terima kasih telah bergabung kembali bersama channel yang sederhana ini, Poin 1. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa orang yang dizalimi adalah doa yang selalu dikabulkan. Walaupun ia orang yang selalu melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut hanya akan menimpa dirinya saja. Jika kita merenungkan hal ini, maka kita akan menemukan bahwa orang yang berdoa dalam keadaan seperti itu akan selalu tulus di dalam doanya. Hatinya berkonsentrasi dalam doa dan tidak ada satu hal pun yang melalaikannya untuk bersikeras agar doanya dikabulkan. Karena dia meyakini bahwa doanya harus terwujud. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan di antara sebab tertolaknya doa. Beliau bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dengan meyakini bahwa doa kalian akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai dan bermain-main. Sahabat, doa seseorang yang hatinya lalai atau bermain-main di dalam doanya tidak akan pernah dikabulkan. Sedangkan orang yang dizalimi hatinya tidak akan pernah lalai dalam doanya karena dia dalam keadaan yang sangat membutuhkannya. Begitu pula doa dari orang yang sedang kesulitan, walaupun dia bukan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya. An-Naml ayat 62. Tidaklah bagi orang yang berada dalam keadaan sulit berkesempatan untuk lalai dari apa yang telah menekannya. Oleh karena itu, ia sangat tulus ketika berada di dalam keadaan tersebut, walaupun ia adalah orang yang kufur dan ingkar. Lalu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan kepada kita semua bahwa kesibukan inilah yang melalaikan seseorang dari hal yang lebih utama. Diriwayatkan dari Jabir, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menaiki puncak Al-Miror atau suatu tempat di antara Mekah dan Hudaybiyah melalui jalan Madinah, maka dihapus baginya apa-apa yang dihapus dari Bani Israel. Dan yang pertama kali menaikinya adalah pasukan berkuda kita, yaitu pasukan berkuda Bani Al-Khazraj. Kemudian yang lainnya saling menyusul. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalian semua diampuni, kecuali pemilik unta merah. Lalu kami mendatanginya dan berkata, kemarilah, semoga Rasulullah memohonkan ampunan untukmu. Dia berkata, aku lebih suka menemukan barangku yang hilang daripada dimohonkan ampun oleh sahabat kalian atau Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Orang tersebut telah sibuk dengan barangnya yang hilang daripada mendapatkan ampunan baginya dan melakukan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Farragha qalbahu lillahi," atau mengosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan itulah yang menjadi dalil dalam permasalahan ini. Mengosongkan hati hanya untuk Allah, maksudnya adalah tidak sibuk sama sekali dengan selainnya. Inilah kesempurnaan ikhlas karena Allah semata. Orang yang berada di dalam keadaan terzalimi dan keadaan sulit akan selalu mengosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berdoa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya sebagai balasan atas keikhlasan hatinya untuk Allah. Sahabat, coba perhatikan lagi bagaimana keadaan pemuda beriman yang akan dilemparkan dari atas gunung. Dia telah mengosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doanya. Dia berkata, "Ya Allah, aku serahkan mereka kepadamu sesuai dengan apa yang engkau kehendaki." Kemudian, adakah kesibukannya yang lain dalam berdoa? Padahal saat itu dia melihat bahwa dirinya akan dilemparkan dari atas gunung. Dengan berpijak dari kenyataan tersebut, sangatlah kuat keimanan orang yang faham akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan begitu pula neraka. Maka sahabat, sesungguhnya orang yang merasakan dengan hatinya dan melihat bahwa surga itu sangat dekat, niscaya dia akan mengosongkan pikirannya dari selain surga tersebut. Dan siapa saja yang merasakan bahwa neraka itu sangat dekat baginya, maka dia tidak akan sibuk kecuali dengan sesuatu yang dapat menjauhkan darinya dari neraka.
Inilah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat poin 1 yang dirahmati Allah, terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus kami dengan subscribe, like, dan share terus video ini agar kami tetap bersemangat menghadirkan video-video poin 1 selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.